Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tega Dawawaya dengan NPM 2023 107 Di sini saya ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Implementasi RFID dan Not MCU untuk data kunjungan perpustakaan pada perpustakaan Universitas Bayangkara Jakarta Raya berbasis IoT menggunakan algoritma Fuji Logic. Yang latar belakangnya saya dalam buat proposal skripsi saya yaitu adalah Universitas Bayangkara Jakarta Raya disebut Ubarajaya sebagai salah satu perguruan tinggi swasta beralamat di Jalan Raya Perjuangan nomor 81 RT 003 RW 002 Marga Mulia Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat 17143. Seiring dengan perkembangan teknologi Internet of Things yang disebut IoT, sistem pencatatan kunjungan perpustakaan diotomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Salah satu teknologi yang dapat digunakan adalah Dynamic Identification yang disebut RFID, yang memungkinkan identifikasi pengguna secara cepat dan otomatis menggunakan kartu RFID. Teknologi ini dapat diintegrasikan dengan Node MCU, sebuah microcontroller berbasis Wi-Fi untuk mengirim data kunjungan secara real-time ke database berbasis cloud. Sistem ini digunakan untuk mengolah data kunjungan siswa yang melakukan kunjungan ke perpustakaan sehingga data kunjungan tercatat pada sistem dan akan dilakukan perhitungan data kunjungan untuk memberikan hadiah bagi siswa yang sering melakukan kunjungan ke perpustakaan Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Untuk itu digunakan algoritma Fuji Logic yang dapat memberikan keputusan pada data kunjungan perpustakaan dalam memberikan hadiah pada mahasiswa tersebut. Dengan demikian, sistem dapat menghitung data kunjungan siswa yang mengunjungi perpustakaan Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Implementasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pencatatan kunjungan di perpustakaan Universitas Bayangkara Jakarta Raya, mengurangi risiko kehilangan data, serta memberikan laporan statistik yang lebih akurat kepada pihak sekolah. Selain itu, pengguna teknologi IoT akan mendukung proses digitalisasi dalam manajemen perpustakaan sekolah. Jadi intinya saya ingin membuat satu alat berbasis IoT menggunakan sensor RFID dengan baca tekan RFID dengan microcontroller Node MCU ESP32. Jadi alat ini cara kerjanya, si pengunjung perpustakaan menggunakan kartu RFID lalu ditempelkan ke dalam modul RFID-nya. Nanti akan muncul profil si pengunjung tersebut dalam platform webnya sebagai dashboard. Jadi web dashboard sebagai media untuk menampilkan data diri sensor RFID ke Node MCU ESP32. Jadi identifikasi masalah terdapat 3, yaitu yang pertama itu ada pencatat kunjungan perpustakaan di Universitas Bayangkara Jakarta Raya masih dilakukan secara manual sehingga rentan terhadap kesalahan pencatatan dan kehilangan data. Jadi yang dimaksudkan itu sistem yang dimaksudkan secara manual itu di perpustakaan, jadi si pengunjung perpustakaan lalu ke meja resepsionis, lalu pengunjung bila ingin mengunjungi perpustakaan, setelah itu resepsionis mempersilakan untuk mengisi data diri dari NPM dan fakultas di komputer yang sudah disediakan oleh perpustakaan. Setelah mengisi data diri, maka akan tampil data dari si pengunjung tersebut. Yang kedua, belum adanya sistem terintegrasi dengan algoritma Fuji Logic yang dapat mengolah keputusan terhadap siswa yang sering melakukan kunjungan ke perpustakaan Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Yang dimaksudkan ini adalah untuk meningkatkan pengunjung ke perpustakaan Universitas Jakarta Raya serta reward kepada mahasiswa yang sering mengunjungi perpustakaan tersebut dan memaksimalkan kinerja KTM. Yang ketiga, belum adanya integrasi sistem berbasis IoT yang dapat menyimpan data kunjungan secara otomatis dan real-time ke dalam database cloud. Jadi, selanjutnya ada rumusan masalah. Terdapat 3 bagian juga. Yang pertama, bagaimana mengimplementasikan sistem pencatatan kunjungan perpustakaan berbasis RFID dan Node MCU di Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Kedua, bagaimana algoritma Fuji Logic dapat digunakan untuk menggunakan keputusan terhadap data kunjungan. Ketiga, bagaimana sistem ini dapat mengirim dan menyimpan data kunjungan secara real-time menggunakan teknologi IoT. Selanjutnya ada tujuan penelitian, terdapat 3 juga. Yang pertama, mengembangkan sistem pencatatan kunjungan di perpustakaan menggunakan teknologi RFID dan Node MCU di Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Kedua, menerapkan sistem yang terintegrasi dengan algoritma Fuji Logic untuk membuat keputusan terhadap data kunjungan. Ketiga, mengintegrasikan sistem dengan teknologi IoT untuk pencatatan data kunjungan secara real-time. Selanjutnya ada batasan masalah. Terdapat 3 bagian. Yang pertama,
Sistem hanya digunakan untuk pencatatan kunjungan perpustakaan di Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Kedua, sistem ini hanya menggunakan kartu RFID sebagai metode identifikasi siswa. Ketiga, menggunakan algoritma Fuji Logic. Selanjutnya, bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini perlu dikemukakan hal-hal ataupun teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan dan noleng pembahasan, maka dari itu penulis menggunakan beberapa referensi penelitian sebelumnya, termasuk jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang pertama, penerapan radiofrekuensi identification RFID pada sistem frekuensi guru dan karyawan berbasis web studi kasus SDN 1 Kebasa di Kecamatan Selong. Nama penelitinya yaitu Muhammad Harif Hasan dan kawan-kawan. Metode penelitiannya menggunakan Research and Development yang disebut RAID. Selanjutnya, yang kedua ada penerapan, judul penelitiannya yang kedua ini ada penerapan sistem data pengunjung perpustakaan berbasis radio frequency identification disebut RFID. Nama penelitinya yaitu Eko Sudaryanto dan kawan-kawan. Metode penelitiannya itu menggunakan waterfall. Selanjutnya, peneliti terdahulu nomor 3 ini yang berjudul inventarisasi pinjaman buku secara otomatis pada perpustakaan menggunakan RFID berbasis IoT via Telegram. Nama penelitinya yaitu Fahmi dan kawan-kawan. Metode penelitiannya itu menggunakan metode terapan Applied Research. Peneliti yang keempat ini yang berjudul Implementasi Fuji Time Series pada peramalan jumlah pengunjung perpustakaan. Nama penelitinya yaitu Jessica Abigail Perangin Subianto Sitepu dan kawan-kawan. Metode penelitiannya menggunakan Fuji Time Series VTS. Selanjutnya ada peneliti kelima yaitu berjudul Sistem Penjudulan Keputusan Kualitas Layanan pada Perpustakaan dan Arsip Kabupaten PDA menggunakan metode Fuji Quality Function Development basis web. Nama penelitinya yaitu Rizky Fadila Hussein. Menggunakan metode Fuji Quality Function Development. Jadi perbedaan peneliti saya dengan peneliti dahulu yang untuk peneliti pertama ini saya menggunakan Node MCU ESP32, sedangkan peneliti yang pertama ini menggunakan Node MCU Atmega 328. Untuk penelitian kedua saya menggunakan sama seperti Node MCU ESP32, tapi peneliti kedua ini menggunakan Node MCU ESP8266. Yang ketiga ini saya menggunakan Node MCU ESP32, sedangkan peneliti ketiga terdahulu ini menggunakan Smart Library melalui Telegram. Selanjutnya yang keempat, saya itu menggunakan berbasis web, sedangkan peneliti terdahulu keempat ini menggunakan berbasis Python. Selanjutnya peneliti kelima, saya ini menggunakan Fuji Logic, sedangkan peneliti kelima terdahulu ini menggunakan Fuji Quality Function Development. Dari semua peneliti terdahulu dan peneliti saya memiliki perbedaan pada metode dan algoritmanya. Selanjutnya, kerangka penelitian. Yang pertama itu perlu adanya pengumpulan data, yaitu terdiri dari dua, yaitu observasi, lalu studi pustaka. Yang kedua, identifikasi masalah. Jadi kita pertama ini kalau menentukan studi kasus, kita harus mengidentifikasi masalah yang ada di studi kasus kita. Contohnya yang saya ambil ini kan tentang perpustakaan di Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Belum adanya terintegrasi dengan RFID, masih menggunakan secara manual, mengetik, dan melalui platform web. Selanjutnya, rumusan masalah agar lebih touchless, kita menggunakan kartu RFID untuk menariknya itu menggunakan Node MCU dan selanjutnya menampilkan di platform web seperti itu. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mempermudah dan juga untuk lebih berkembang juga ke depannya. Dan juga supaya tidak terjadinya pemalsuan data ataupun lebih aman aja gitu. Selanjutnya kita tuh kan menentukan judul setelah melakukan tahapan sebelumnya. Yang pertama itu judul yang saya rangkum, yang saya sudah terapkan, yang saya sudah rapi, yaitu implementasi RFID dan FCU untuk data kunjungan perpustakaan pada
SMA, misal contohnya SMA Widi Nusantara Beasiswa bla bla menggunakan algoritma Fusion. Kalau saya itu ingin menggunakan perpustakaan di Universitas Jakarta Raya. Selanjutnya itu menggunakan metode pengembangan sistem. Jadi menggunakan metode sistem itu harus menggunakan metode prototype. Prototype itu terdiri dari 4. Yang pertama pengumpulan kebutuhan, kedua proses desain yang cepat, ketiga membangun prototype, keempat evaluasi dan perbaikan. Selanjutnya setelah selesai melakukan 4 tahapan prototype itu, kesimpulan dan saran. Selanjutnya kita ke analisa sistem berjalan. Yang pertama, si pengunjung ini kan mendatangi meja petugas perpustakaan, lalu petugas mengarahkan pengunjung untuk menulis data kunjungan di buku tamu. Setelah itu, pengunjung menulis data kunjungan pada buku tamu. Selanjutnya, pengunjung mau barang, iya atau tidak. Jika iya, petugas memberikan kunci loker penitipan barang, lalu pengunjung menaruh barang pribadi pada loker. Lalu petugas mempersilakan pengunjung masuk ke perpustakaan. Selanjutnya, analisis sistem usulan, yaitu misalkan pengunjung mendatangi perpustakaan, lalu admin menginstruksikan pengunjung untuk menempelkan kartu RFID ke alat RFID, lalu menempelkan tag alat card RFID, lalu data pengunjung ditampilkan pada sistem. Selesai.